Backingannya polisi tak berarti? Polisi, makanya nakal. Karena jiwa muda aja. Oh ini loh kena minuman sedikit. Oh ya sudah, ayo kita berangkat. Kalau kita menyalahkan lingkungan kan nggak boleh. Lingkungan itu tergantung kita sebetulnya. Kalau kita walaupun masuk ke lingkungannya maling, lingkungannya rampok, kalau kita hanya berteman aja, ya sudah, kita kan nggak ikut-ikut kan gitu. Jadi dia mabuk tapi masih punya adab gitu kan? Saya itu istilahnya sampai di Masjid Abdullah Permata Jingga itu jadi proses hijrah saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sepemikiran. Setiap pemikiran ada cerita. Nah, kali ini kita ada di mana? Dialogi. Nah, ini pesanan kita sudah datang nih. Oke, masya Allah. Ini apa nih mas? Pizza. Oke. Oh iya, minumnya sama minta tisu ya. Kali ini kita ada tamu istimewa. Tamu istimewa kita nggak jauh-jauh dari kemaksiatan. Astagfirullah. Ya Allah. Itu dulu. Tapi sekarang dia sudah hijrah. Ya, Mas Wawan ya. Siap. Ya. Insya Allah. Iya kan? Ya. Kita ada tamu istimewa hari ini. Susah banget loh menghubungi dia loh dan ngatur waktunya, masya Allah. Benar, karena apa? Karena nanti dia sendiri yang akan cerita kenapa kok susah dihubungi. Ya Tat ya. Antum sekarang yang memperkenalkan dia dulu. Aku tadi udah buka sekarang. Silakan. Belum kenalan saya Ya, sama tanya Mas Wawan. antum yang tanya sama dia. Monggo Mas Wawan mungkin bisa perkenalan dulu. Mas Wawan ini siapa? Backgroundnya dari mana? Sebelum ke cerita maksiatnya tadi ya. Yang berubah jadi amal soleh. Wah, masya Allah. Amin. Silakan Mas Wawan. Makasih ya. Saya Wawan mas, lahir tahun, Ustadz. Saya lahir tahun 1975. Siap. Lahir di Pasuruan, Oh, asli karena Pasuruan. bapak saya seorang polisi. Oke. Backingannya polisi tak berarti? Polisi, makanya nakal. Bahkan dari lahir backingannya udah polisi. Polisi. Oh jadi kalau dunia, dalam mohon maaf ya Pak Wawan ya, jadi dunia nakalnya itu dari kecil gitu ya, maksudnya dari Kalau muda gitu. Antum nggak ada Sebetulnya- pertanyaan yang lebih sopan gitu ya? Sebetulnya kalau saya bilang Ustadz ya, kalau dari STM itu terlambat sudah, karena sebelum itu sudah mengenal nakal. Nah, Gitu. tapi Tepat mulainya kan? Saya ngundang dia tepat kan? mulainya untuk nakal, fokusnya itu, nah mulai masuk STM itu. Nakal di Karena Sopo, satu, SMP itu saya mengenal rokok itu masih belum. Rokok itu baru saya diajak perpisahan sekolah, jalan ke Kota Blitar, rame-rame sama teman-teman, perpisahan istilahnya, itu baru mengenal rokok. Atau bisa SMA? SMP. Oh, SMP. Jadi apalagi yang namanya alkohol, belum berani sama sekali. Waktu itu teman-teman saya sudah merasakan alkohol itu, saya baunya aja, Nggak tahan. itu saya sudah nggak tahan. Memangnya sampean ini punya keahlian bela diri? Enggak sih, waktu itu hanya Apa karena backingan polisi itu? oh bukan, karena jiwa muda aja. Oh ini loh kena minuman sedikit. Oke. Oh ya sudah, ayo kita berangkat. Dia ngomongin sedikit. Iya, ngomongin berangkat. saja. Kita nggak tanggung-tanggung dulu berangkat. Yang merasa nggak berani keluar dari barisan ini, itu aja. Oke. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya kalau saya melihat anak-anak sekarang tawuran gitu-gitu. Padahal kalau tak kembalikan ke saya lagi, lebih sereman saya dulu. Korban yang paling parah saya lulus STM. Lulus STM itu jadi tidak merasakan tahu lulusnya saya, tapi saya udah ada di penjara. Di waktu itu kena di Polsek Klojen karena wilayahnya. Iya, karena bentrok sama warga belakang sekolah. Waktu itu sih saya sebetulnya nggak ikut bentrok. Cuma saya pagi itu sudah minum, teman saya kena pil koplo. Terus istilahnya itu nggak tahu awal mulanya seperti apa, tahu-tahu dia ketabrak motor dari kampung gitu loh. Terus teman saya itu saya tahu sendiri, dia minta maaf. Ya kebetulan teman akrab saya sakit, senang, mabuk, ngerokok, jadi
anak ini. Si korban itu. Iya. Dekat ya. Kenapa anak ini malah dipukul? Dia tahu Padahal sudah minta maaf. Minta maaf, dipukul terus. Nah, dari situ teman saya ini lebih berani. Saya tahu sendiri karena dia akhirnya bentrok rame dan saya jadi yang ditanyakan, ditanyai. Terus sama orang kampung kan datang ke tempat saya. Iya. Ya, oh kamu ini. Kamu tahu mesti. Saya ini nggak tahu, saya lagi ngurusi lulusan saya juga belum tahu lulus apaan. Oh, masalah tawuran saya nggak tahu. Oh, kamu ini saya dipukul. Nah, terus ada rekan saya sebelah saya juga dipukul akhirnya. Ya saya kita balas. Ya, akhirnya sampai masuk sel. Nah, setelah rame datang polisi. Saya sudah terasa waduh ini akan melibatkan pihak berwajib karena sudah rame. Saya mau lari sih awalnya. Nggak taunya di belakang itu sudah ditunggu. Dan saya yang kepegang duluan. Terus akhirnya dikeler ke sana kemari untuk mencari teman-teman saya yang buyar itu. Ya, itu awal. Akhirnya langsung rame-rame masuk sel. Iya, rame-rame itu. Berarti apa kehidupan seperti itu karena teman-teman Mas ya? Maksudnya apa ya? Lingkungan. Kalau saya dulu Ustadz ya, saya itu nggak mikir lingkungan sebetulnya. Kalau lingkungan dari keluarga saya sih, bapak seorang polisi, juga di agama juga alhamdulillah keluarga saya juga baik. Nah, ya mungkin kalau kita menyalahkan lingkungan kan nggak boleh. Lingkungan itu tergantung kita sebetulnya. Kalau kita walaupun masuk ke lingkungannya maling, lingkungannya rampok, kalau kita hanya berteman aja, ya sudah kita kan nggak ikut-ikut kan gitu. Tapi kalau kita sampai tergantung kita ya. Tergantung kita. Kayak ibaratnya kita nyetir mobil mau dibawa ke kanan atau kiri seperti itu ya. Seperti itu. Terus setelah lulus itu sebetulnya saya ini orangnya seneng balap. Saya ini seneng balap. Mulai SMP saya itu sudah seneng ngeluyur ke bengkel sana, ke bengkel sini, seneng balap. Nah, akhirnya setelah balap motor, seneng saya. Juga punya keinginan kapan sih suatu saat saya ini kepingin bergabung di tim balap seperti itu. Tapi mungkin arahnya ini yang salah. Begitu lulus STM tahun 93 nyangkruknya kelamaan gitu loh. Akhirnya dari situ malah kenakalan saya nggak malah mereda. Tambah. Iya, jadi kalau sampai saya sempat dipanggil di Sawo Jajar. Daerah saya kan Sawo Jajar, Mas. Itu dipanggil Sleng. Karena panggilan Anda Sleng gitu. Sleng. Sawo Jajar 1. Di Sawo Jajar Limboto Barat waktu itu. Okay. Di lingkungan perumahan Sabri kan karena bapak dapat jatah Sabri di situ. Sleng ya, Jadi saya kalau setelah Isya itu kita sudah mulai menyiapkan acara nakal ini. Jadi hari ini kita minum apa? Gitu ya. Iya, jadi kita siapkan semua sampai kadang orang masuk toko itu waktu itu ada toko itu namanya Galuh kalau nggak salah. Itu sampai Sleng minta tolong Mbok sampai ada. Iya Mbak, saya mohon maaf, tapi saya nggak pernah ganggu orang sih kayaknya. Iya, tapi melihat penampilan sampai ada temen-temennya ini orang-orang kadang takut. Iya, tapi gitu. dari situ itu saya mulai merasa, oh iya ya, kok penampilan saya kayak ini. Terus rambut gondrong? Enggak gondrong sebetulnya. Tapi kan teman-teman saya tato itu banyak. Ada saat, tapi sebetulnya dulu waktu itu hanya yang sini ini burung azhar ini. Wah, ini nanti ceritain ya, ini kenapa pot nanti akan saya ceritakan ini. Akhirnya saya gini, ya sudahlah, mungkin teman-teman kita ada yang mau menaungi kita, jangan ya mungkin dikasih pekerjaan apa. Terus waktu itu dulu di Malang itu ada namanya hotel. Nggak tahu mungkin Ustadz. Kalau angkatan saya tahu. Jadi hotel itu posisinya ada di depannya hotel sekarang, di sebelahnya. Itu dulu ada Toyota itu, terus ada ini apa? Factory Outlet. Terus sekarang sebelahnya lagi itu ada hotel dulu. Di situ. Jadi dulu istilahnya kakak senior saya. Sekarang sudah almarhum sih. Ya, saya banyak mendoakan dia, semoga semua yang sudah dia lakukan dimaafkan dan diberikan husnul khotimah.
Jadi saya sangat menghormati dia. Walaupun dibalik garangnya dia, topnya dia, di namanya waktu itu nakal sih memang. Tapi dia bisa mengayomi saya. Kamu jangan sampai nakalmu tapi nggak bisa menghasilkan, seperti itu. Akhirnya saya banyak membantu dia. Sampean kerja di mana tak bantu, dia waktu itu pegang di hotel. Ya istilahnya security-nya. Saya banyak membantu. Ya wis aku tak wangi rejek-rejek parkir. Nah kebetulan di hotel dulu banyak menyediakan hiburan malam. Oh gitu. Iya, jadi saya seperti itu. Dari situ, wow, tambah top nakal saya. Nggak melandai, malah ngetop. Jadi kenakalan saya di Malang ini apal, Mas. Kalau makanya, oh daerah sini saya hafal. Jadi saya orangnya seneng mencoba. Di itu turun saya ke situ. Di situ lokalisasi liar dulu. Akhirnya saya berteman sama preman-premannya situ. Mulai merasakan kehidupannya seperti apa sih, seperti itu. Jadi mulai. Yang ikut nyortir juga dong? Iya dong, ngelihat caranya gimana. Mereka ternyata, loh kalian kayak gini loh, kita nyopet kok di sini katanya. Ternyata kita itu ya kerja sama wanita-wanita itu. Jadi mereka ada laki-laki itu belang. Kan celananya mesti kalau orang main itu kan dilepas. Nah itu dompetnya yang kita mainkan. Kita sisakan hanya untuk bayar perempuannya itu aja, seperti itu. Jadi yang nyopet itu sampean. Iya. Sementara mereka lagi on time melayani, dia nggak terasa kalau, nah seperti itu sampai. Loh, memangnya mohon maaf itu ruangannya kurang nggak permanen toh? Ya kan semak-semak gitu aja. Tapi kan mereka fokusnya seperti itu. Iya. Terus lambat laun akhirnya setelah masuk ke hotel itu kenakalan saya bertambah, istilahnya tambah elit. Itu umur berapa, Mas? Tahun 93 itu saya lulus STM sekitar umur berapa ya? 17-an lah, 20. Nah, sekitar umur 20 itu saya mulai mateng, sudah nakalnya. Nakalnya mulai mateng. Sudah mengenal, oh ini kok minum aja, yang lainnya apa ini? Oh ini. Akhirnya kenal narkoba. Narkoba itu mulai kenal itu saya bingung loh. Ini rasanya seperti apa gitu, karena tak campur-campur, jadi yo minum yo narkoba, jadi nggak karu-karuan rasanya. Ya terus yang fokusnya ini di mana akhirnya kan saya harus mencari nikmatnya ini di mana. Nah, mulai ngerasakan, mulai sabu, mulai inek belum. Jadi mulai sabu, terus ganja. Kalau ganja saya nggak begitu suka, karena orang kita ini waras kok dibikin gila gitu loh. Ketawa-ketawa sendiri. Kan waras dibikin gila. Iya sih, cuma kan ngefly gitu. Ngefly-nya itu lain. Kayaknya kalau ganja itu aku ngelihat, sebelum aku nyoba itu ngelihat teman akrabku itu kok ketawa sendiri, makan terus ketawa. Kayaknya nggak bisa, gue ngerasakan. Kayaknya yang paling cocok waktu itu sabu sih. Sabu ya. Lambat laun mungkin mulai diingatkan kenakalannya ini. Kalau namanya penyakit model apa kita waktu itu modelnya gimana? Diingatkan model gimana? Ya kalau diingatkannya kan teman-teman saya mulai banyak ngepegang. Wah ini berurusan sama polisi, Wah, ini kalau seperti ini, kalau saya nggak segera ambil sikap nanti nggak karu-karuan ini. Mulai saya. Istilahnya saya punya tekad, saya harus berhenti. Saya tinggalkan kota Malang. Saya tinggalkan kota Malang, saya menuju Lombok. Kenapa muncul tekad tadi itu, Mas? Karena ya itu, waduh saya nggak akan sembuh. Karena apa? Tiap hari saya tidak pernah mengenal istilahnya saya ini diciptakan oleh siapa. Tapi masih sholat? Sholat sih kalau ingat. Itu pun dalam keadaan kadang bau minuman. Idul Fitri sholat. Loh, Idul Fitri, bahkan Idul Fitri tahun berapa ya saya nggak sholat. Biasanya ada kayak preman-preman gitu, ya hari-hari dia nggak sholat, tapi pas Idul Fitri dia ngereset. Iya, tapi dalam keadaan sholat itu pakai motor RJR, sudah knalpot elo ya. Terus posisi bau minuman lagi, karena sholat. Malamnya itu kita mabuk berat sih, jadi lainnya takbiran, dan saya itu nggak seneng. Jadi nakal tapi yang maksudnya arogan ke sana enggak. Jadi saya minum kalau perlu berdua, kalau
Sudah selesai, kamu mabuk, saya mabuk, ya sudah selesai. Jadi nggak kesana kemari. Jadi selesai. Jadi makanya kalau mamnya sampai sekarang, jadi dia mabuk tapi masih punya adab gitu tadi. Jadi saya nggak mau ke sana, oh ayo digerutuk ini, ditawur nggak. Iya. Mas, naikin tadi tingkat sambil kisahnya juga. Tingkat kenakalannya tadi itu ya. Itu karena nyari tantangan ya. Jadi pengen dinaikin terus gitu. Ya karena atau nyari kebahagiaan atau apa gitu. Ya karena apa ya Ustadz? Karena kayak contohnya sabu. Saya waktu itu di situ dikasih kan istilahnya. Ini loh dikasih coba. Ya akhirnya kok merasakan coba ayo. Terus kita punya uang itu kita beli, ayo. Terus kita waktu itu masih murah sabu itu. Iya. Waktu itu zaman saya itu masih 250 per gramnya. Nah, per gramnya. Dan banyak jenisnya waktu itu. Kalau kita punya uang lebih, kita beli ini. Nah, akhirnya sampai saya pernah mengalami kecelakaan fatal. Waktu itu saya beli di suatu daerah, pulangnya dalam kondisi seperti tabrakan. Habis nyabu tuh? Habis nyabu dan bawa barang. Waduh, ini tabrakan seperti ini. Bawa barang? Iya, yang narkoba itu. Akhirnya saya berpikir, waduh, saya harus nyembuhkan kaki saya atau narkoba ini diamankan. Sama-sama parah soalnya korban. Waktu itu ditabrak sih saya. Mungkin orangnya pulang kerja atau apa, wah ini kena tuar aku sama temenku. Akhirnya apa ini? Akhirnya ya udah barang itu tak lempar, tapi saya lihat tuh nanti saya ambil lagi. Saya ke rumah sakit dulu. Disuntik pun karena di badan saya sudah ada kandungan yang mulai alkohol, mulai apa. Nah itu jadi sudah nggak terasa, suntiknya itu sudah nggak masuk. Jadi keadaan kayak waras gitu, diedel-edel sudah kaki saya. Nyandu ya Mas minum itu nyabu itu nyandu memang ya. Kalau saya dulu itu nggak bisa dibilang nyandu karena hampir tiap hari. Saya pernah biliar. Sebentar loh. Nggak bisa nyandu tapi hampir tiap hari. Itu apa? Berarti lebih dari nyandu mungkin. Hobi. Kayak makan ya. Karena gini, orang ya mungkin loh ya, itu si analisa saya. Orang yang main narkoba sabu pasti nggak akan doyan makan. Pasti itu nggak doyan makan, dia nggak tidur nggak apa. Kalau saya nggak, ya biasa aja. Tapi memang ke badan enak, terlalu fit. Saya masih makan jadi. Makan saya, kadang gandeng saya sampai gini. Percuma nyabu sama kamu lah, apa? Lo makan doyan, terus tidur kadang. Sebelum acara selesai kamu sudah tidur gitu kan. Jadi terus kalau minum itu kebetulan senior saya dulu di daerah Sawu Jajar itu nggak ada hari tanpa minum. Tiap hari ya? Tiap hari kita minum. Minimal sekali? Waduh, kalau mamanya satu botol? Jangan satu botol. Kita itu dulu kalau datang kan kerat. Kayak Coca-Cola tuh loh. Tapi ngebir minumnya. Enggak. Kalau dulu Ustadz saya itu istilahnya kuntul jinjit, alimi saya dulu. Alimi itu kalau sekarang mungkin masih ada. Kalau sekarang mungkin harganya sudah di atas 200 ya. Kalau kalau saya dulu itu masih 35. Jadi Jack di Jawa. Jack di Jawa. Jadi memang kalau dicampur sama Coca-Cola persis Jack di. Rasanya warnanya juga simbolnya PT Alimi gitu. Nah itu kalau kita punya uang minum Alimi itu, kalau nggak punya Cakra, bawahnya lagi. Atau tengah-tengahnya Jinjang namanya. Kalau tiap hari kita minum, cuma pesta kita kalau sudah malam minggu. Kalau udah malam minggu mulai habis maghrib sampai pagi minum. Jadi saya tidur di selokan atau di tengah jalan itu sudah tradisi itu. Itu namanya mabuk, sudah nggak bisa apa-apa. Terus hari raya seperti itu. Nah makanya terus saya punya pikiran, punya tekad harus dikurangi. Mulai harus dikurangi. Dengan apa ini? Waduh, saya tak lari keluar dari lingkaran circle ini. Kalau saya nggak keluar, lebih berat nantinya. Oke, saya berangkat ke Lombok dengan dalih atau dengan tekad, karena saya dulu orang seneng balap jalanan, balap liar gitu-gitu seneng. Akhirnya dengan keberangkatan itu saya dulu punya mekanik yang berada di Lombok. Nah, berada di Lombok, akhirnya saya ke sana. Ya wis aku ke sana di Lombok sekitar
2 tahun saya di Lombok. Nah perjalanan di Lombok juga nggak mulus lagi, kecantol narkoba lagi di sana. Lebih parah lagi karena pernah mengenal hasis. Sampai hasis. Lebih berat lagi, sampai kalau kita salah kan hidung kita sampai keluar darah. Terus akhirnya di sana ada teman saya, seorang perempuan. Jadi dia bilang, Mas, katanya sampean ini dari Malang ke sini ini tujuannya kepingin jadi orang baik. Ini kayaknya sampean kok tak lihat-lihat ini tambah nggak baik ini, malah lebih parah. Juga urusannya ini lebih berat loh sampean ngono. Karena di sini ya maaf di lingkungan kita. Waktu itu aku balap Mas ke sana itu bawa bekal Supra sama Foswan tahu di sana itu. F1ZR ya. Nah itu sudah juara sampai ke Sumbawa, Dompu sana. Mekanik saya memang top orangnya. Dan joki saya, temennya yang naiki motor itu sudah almarhum. Si namanya, anak Kediri. Nah, gandeng saya ini, ya itu lagi. Waduh ini, kalau tak teruskan seperti ini, kacau ini. Akhirnya lambat laun, ya juga nggak mereda lagi, semakin tinggi. Kenal bosnya motor, mainan gitu lagi. Udahlah, nggak usah mikirin uang, yang penting kita bisa tiap hari seperti ini. Waduh, nggak bisa. Di Lombok ya? Niatnya mau mengurangi malah nambah. Nah. Ya terus, orang nakal itu gandengannya pasti, wis. Ustadz mungkin tahu, gandengannya nggak mungkin lah kalau mau narkoba aja, pasti gandengannya ke sana kemari. Dan itu satu set, lingkaran kan. Dari saya lulus STM, saya punya kenalan orang Kediri. Kebetulan dia pembalap juga dulu, jadi kenal. Terus dia punya acara ke Lombok, terus saya datang, dia datang tak sambut. Keadaan saya on berat, nyambut dia itu di Pelabuhan Lembar itu. Dia datang satu bis karena rombongan pengantin sih, gitu datang itu, terus dipanggil saya. Awakmu iki koyoke kabar sepak terjangmu di Malang sampai ke Lombok ini kayaknya nggak sembuh, lebih parah kayaknya. Nah gitu kan. Akhirnya iya Pak, saya ini kok seperti ini yang ya semua itu sebenarnya tergantung kamu sih. Kamu maunya sembuh atau apa? Ya pingin sembuh sih Pak. Loh, tapi ya maaf sih ini nggak apa-apa aja saya cerita. Gandeng saya si pembalap ini juga parah waktu ditemui dia. Ini apalagi gandengan wis pas ini. Jadi tumbolnya tutup katanya orang. Saling mengisi. Nah dari situ lingkaran ini gimana caranya Pak? Saya harus segera lepas ini. Ini pilihannya juga sama. Yang di Malang juga habis berurusan sama pihak berwajib. Oh teman-teman yang di Malang. Teman-teman di Malang. Bahkan nggak tanggung-tanggung yang meninggal juga banyak sekali. Karena apa? Karena kecanduan. Karena yang kita mainkan itu macam-macam. Ada sabu, ada yang puto. Nah, yang puto ini yang banyak mengirimkan nyawa mereka akhirnya hilang kan karena kecanduannya lebih tinggi kalau puto. Akhirnya ya udahlah. Nanti sepulang saya dari sini kita pikirkan supaya kamu bisa lepas dari sini. Yang penting tekadmu. Ya Pak. 2 tahun pas berlalu waktu itu setelah kerusuhan Lombok. Setelah kerusuhan Lombok terus saya ditelepon sama namanya Pak Nyu, Pak Erik. Saya sangat menghormati dia karena saya anggap dia orang tua saya. Orang tua saya. Soalnya kakak-kakak saya yang di Malang itu sudah melihat saya itu waduh parah ini, minum apa itu wis. Nah, menyerah sudah waktu itu. Orang tua saya juga sudah pensiunan ngelihat waduh ini juga Pak. Ya? Iya, sebetulnya itu kalau dari anak, sebetulnya saya itu kalau di keluarga itu nggak sampai umamanya saya melakukan nakal, tapi saya saya jangan sampai menggunakan orang tua atau maling untuk nakal. Itu prinsip. Jadi saya mau nakal ya hasil saya sendiri, ya dari judi, dari apa. Saya dulu becak Mas Ustadz STM itu kelas 2 karena apa? Orang tua saya sudah nggak mampu untuk meneruskan saya sekolah itu. Jadi nyari uang sendiri. Nyari uang sendiri. Jadi waktu itu saya dapat uang dari untuk
becak itu waktu itu setoran masih 5.000 kalau nggak salah. Iya, Dapat 40, belum ada mikrolet CKL ya. Iya. Itu kelas 2 itu saya sama bantu seperti itu. Jadi bisa untuk apa? Istilahnya Biaya. masih bisa bantu orang tua saya. Ini Bu untuk tambahan. Karena pagi saya harus mengeluarkan dagangan ibu saya, rujak sama es campur dulu saya. Makanya saya nggak punya. Kalau saya nakal, orang tua saya sudah nggak mampu, mau tak nakali apanya lagi ya. Saya mau nakal, saya harus sendiri, prinsip ya sendiri, modal sendiri. Ya jadi menang judi itu sampai saya pernah menang judi. Ayo ini kita gunakan berdua, kita nyabu, sampai main biliar 3 hari 3 malam nggak tidur. Pernah. Gara-gara habis nyabu itu. Iya. Dan kenceng, kenceng akhirnya ya pelariannya ke situ. Iya. Pokok kehidupan Malang itu kehidupan malam di Malang ini hampir 100% sudah saya dialami. Dialami. Terus dari situ saya lanjut untuk ke Lombok itu. 2 tahun. Nah, begitu di Lombok itu selesai dan diperingatkan sama teman saya ini, sudahlah Mas, buat apa sih sampean juga balap ini loh? Apa? Siapa tahu sampean nanti tahu dapat balap yang lebih resmi karena keinginan sampean seperti itu. Iya sih. Akhirnya oke. Saya telepon teman saya ini, Pak gimana? Saya sudah kamu pulang ke Malang aja. Pulang saya kembali ke Malang. Saya menemui keluarga saya. Sampai orang tua saya bilang, almarhum bapak saya, kamu ini main kemana? Katanya ke Lombok, main kok sampai 2 tahun katanya. Iya Pak. Akhirnya setelah itu saya mulai rutin main ke pinggir. Kebetulan di pinggir saya itu terus ada tim balap kecil-kecilan. Akhirnya dari situ, awakmu ngewangi kia, ya wis ayo. Yang dulunya balap liar itu mulai resmi. Terus dari situ terbentuk, wis awakmu bagian jubuki spare part nang Kediri. Kebetulan yang ngebosi ya temenku itu ternyata. Nah, iki sing ngebosi Sinyo iki lho, Sinyo Kediri. Oh iya Pak Nyo, ya wis awakmu tak omongno ya bagian. Nah, dari situ saya mulai melangkah untuk meninggalkan menjauhi dunia gelap itu. Saya tinggalkan, saya mulai jadi pakai celana pendek ke Kediri, naik bis, ngambil kampas kopling, ngambil keperluan untuk balap itu. Biasa pakai celana apa? Iya, biasanya kan pakai celana panjang. Tapi dalamnya nggak ada apa-apanya. Nah, terus dari situ mulailah saya sama dia dibentuk. Jadi iki lho balap. Coba sih, iya, gowon bengkel iki timu ini bisa jadi punya nama di kancah balap. Coba ya mulai pembalapku dibina seperti ini. Alhamdulillah aku dimasukkan ke karyawannya Suzuki. Jadi terus dimasukkan ke karyawannya Suzuki. Tahun 2002 aku masuk Kediri, resmi masuk Kediri. Diterima di karyawan Suzuki, mulai diatur cara membuat proposal. Terus tiap kali balap membuat foto, hasil balap resmi, mengikuti. Kebetulan alhamdulillah bengkel saya yang dulunya balap liar memang jago. Jadi dengan ilmunya yang dari belajar sendiri istilahnya itu bertarung sama Jawa Tengah sama mana itu nggak kalah. Akhirnya kita di papan atas. Juara. Nah, juara. Akhirnya saya mulai bikin proposal. Kebetulan Pak Erik ini, Pak Sinyo ini, dia di pimpinannya Suzuki Kediri. Waktu itu sih masih gabung di Laju Jaya. Terus akhirnya saya bikin proposal, ayo kita bikin proposal tim balap ini. Alhamdulillah waktu itu masih petinggi di Suzuki itu ada Pak Subronto Laras, Pak Tommy Ernawan, sama Pak Yudi Febrianto. Akhirnya itu sudah mulai berkurang ya berarti ini. Sudah mulai berkurang. Apa tadi dunia gelapnya tadi? Dunia total sudah. Belum. Jadi masih apa minum masih? Minum masih, cuma narkobanya sudah mulai saya tinggalkan. Karena ini kalau saya teruskan akan hancur ini narkoba ini. Terus pengalaman lagi, teman saya itu meninggal itu, si almarhum pendek ini ya. Mas Wan ini menikah ketika jadi di tim balap atau ketika di tim balap. Jadi sudah karyawan saya, jadi sudah istilahnya saya sudah menjadi orang. Kalau dulu kan setengah setan. Iya. Berarti sudah mulai berkurang juga. Sudah mulai berkurang. Saya 2002 masuk Kediri, 2004
2002 masuk ke Kediri itu mulai bikin proposal. Ya. Bikin proposal, akhirnya diterima sama pabrik menjadi pembalap pabrikan. Tapi untuk masih level daerah ke Jogja. Ya. Di daerah pun saya berapa akhirnya. Tim-tim yang atas itu sudah mulai kalah sama saya. Jadi joki juga? Enggak, saya kebetulan di manajer. Wis. Ditunjuk manajer. Wis, kamu yang mimpin tim ini, kamu di manajer. Oke. Amanah ini tak bawa. Levelnya malah tinggi. Bikin proposal lagi. Akhirnya saya di level nasional. Dibawa ke level nasional. Balapan Balapan apa sih? balap motor. Saya waktu itu resmi. Motor ini ya? Suzuki sih, karena kan harus Bebek. Road gitu. race. road race. Jadi waktu itu si zaman saya masih Suzuki Shogun. Shogun itu. 125. Nah, 125. Jadi saya kalau tiap harinya tidak ada balap, saya karyawan Suzuki di bagian penyediaan unit. Tapi kalau hari Rabu kayak saya sudah harus kembali ke bengkel karena harus menyiapkan balap. Persiapan balap. Nah, waktu itu tim saya semakin besar, akhirnya tak pecah jadi 2. Jadi yang ada kenalan saya di Kediri, Pak Didik, itu mekanik mobil. Karena nyetel mobil balapnya Suzuki. kepala saya ini, Pak Sinyo ini juga seneng balap juga, karena dia joki balap juga. Akhirnya yang Tapi ya. iya, jadi dari situ tim saya mulai gede, sampai bawa truk box gitu. Jadi tiap minggu saya harus bertanggung jawab ke Suzuki membawa region Jawa Timur, mewakili nama Suzuki. Jadi ya ke Sulawesi, ke Lombok, kemana-mana. Waktu itu ada UMR Suzuki kan. Iya. Waktu itu pembalap yang senior-senior saya kenal baik semua, seperti Jayadi, yang di Ahmad Jayadi, Hendriansa, almarhum Irwan Ardiansa, itu mereka yang jadi satu sama saya. Mas Wawan, Dedi Permadi apa. saya dengar nih. Tapi saya lihat juga sih. Iya. Saya lihat juga. Jenengan itu kok aktif di salah satu masjid di perumahan ya cukup baik. Apa kita nggak apa-apa ya sebut nama perumahan? Permata Jingga. Nggak ya? apa-apa. Di Masjid Abdullah ya. Iya. Saya pernah lihat jenengan itu aktif ya, apa namanya? Ya mohon maaf ya, bersih-bersih, gelar karpet. Dan suatu ketika juga saya pas waktu hari Jumat saya pernah lihat jenengan Layan masjid. apa namanya? Bersihin kamar mandi apa. Iya. Sekarang apa balapan di masjid apa bagaimana? Kalau saya itu istilahnya sampai di Masjid Abdullah Permata Jingga itu jadi proses hijrah saya mungkin.